Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita yang hadir pada siang hari ini adalah rata-rata sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga. Maka sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, maka kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita pimpin di dalam rumah tangga kita. Siapa itu? Anak dan istri kita. Saudara, zaman ini dikenal dengan era milenial. Apa itu era milenial? Adalah satu era, satu masa yang ditandai dengan maraknya perkembangan teknologi digital, di mana dalam setiap aktivitas orang selalu melakukannya dengan teknologi digital, HP, internet, belajar lewat internet, rapat, meeting lewat internet.
teknologi digital. Nah, generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Itulah generasi yang disebut generasi milenial. Nah, anak-anak kita dan mungkin juga di antara kita yang lahir tahun itu disebut dengan generasi milenial. Dan generasi milenial ini adalah generasi harapan bangsa. Karena generasi ini disebut oleh banyak pakar adalah agent of change. Dia adalah merupakan agen perubahan. Karena dia menguasai teknologi. Tentunya negara, bangsa mengharapkan kemajuan teknologi diiringi dengan kemajuan karakter dan kualitas generasi milenial ini. Tentu dia lebih paham tentang teknologi. Namun saudara-saudara, kenyataan fakta di lapangan hari ini, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu banyak generasi milenial yang kita saksikan hari ini, setiap hari disibukkan dengan berselancar di internet tanpa ingat waktu, tanpa ingat ibadah pada Allah. Asyik masuk dengan dunia internetnya. Dan sangat tinggi ketergantungan terhadap internetnya. Anak-anak kita sekarang ini kalau dia tidak sholat, ya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi kalau dia tidak punya kuota internet, dia gelisah. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai agama sudah mulai terkikis dari generasi ini. Maka akibatnya apa? Karena asik dengan dunia internetnya, sangat tinggi ketergantungannya, maka dia menjadi generasi yang malas. Malas bekerja. Kalau anak cewek, anak perempuan malas masak. Karena sudah siap tersaji, pesan saja lewat Gojek melalui internetnya selesai. Siswa-siswi, mahasiswa malas datang ke rumah dosen, malas datang ke rumah guru, malas buka kitab. Kenapa? Karena sudah tersedia secara instan di dalam internet. Ada persoalan hukum, dia tidak nanya lagi dengan gurunya, dia langsung bertanya kepada Mbah Google-nya. Maka itulah yang terjadi pada generasi ini. Maka terbentuklah generasi yang susah diatur, generasi yang ingin bebas, bahkan tidak membumi, asik sendirian dengan game online. Kalaupun ada rapat dalam pertemuan, mereka pun asik dengan HP-nya masing-masing. Dalam pertemuan juga asik dengan HP-nya masing-masing, tidak peduli dengan kawan kiri dan kanannya, tidak berteguran satu dengan yang lainnya, sibuk dengan internetnya. Bahkan di dalam mendengar ceramah, mendengar pengajian, di dalam khutbah pun masih sempat main internet. Saudara kaum muslimin, persoalan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang ayah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Menjawab persoalan ini, Imam Ghazali di dalam kitabnya yang monumental Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 3 faktor yang bisa membuat watak karakter orang itu bisa jadi baik. Pertama adalah tabiat, yang kedua adalah i'tiyada, dan yang ketiga adalah ta'liman. Pertama adalah tabiat.
Apa itu tabiat? Tabiat itu adalah watak. Watak itu adalah pembawaan dari orang tuanya. Maka itu Nabi menegaskan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir adalah suci, bersih, tidak ada dosa. Maka kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi anak orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Artinya apa? Peran orang tua, peran seorang ayah sangat-sangat penting untuk membentuk kepribadian anak. Maka itu Allah tegaskan dalam Al-Quran kepada kita sebagai seorang ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata-kata qu anfusakum ditafsirkan dengan adibuhum wa 'allimuhum, dengan mendidik mereka. Artinya kita sudah menyelamatkan mereka. Wa 'allimuhum, dengan mengajari mereka. Mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran, itu pertanda kita menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah i'tiyadah. Apa itu? Pembiasaan. Agar anak kita selamat dari karakter buruk tadi, maka kita harus i'tiyadah, membiasakan mereka untuk melakukan hal yang terbaik. Biasakan anak-anak kita mengucapkan salam. Biasakan anak kita setiap dia pulang dari sekolah atau pergi berangkat kemana saja, dia mencium tangan kita. Kita pun memberikan tauladan kepadanya. Biasakan kita membawa anak-anak kita ikut sholat berjamaah ke masjid. Biasakan anak kita maghrib dia sudah ngaji. Jangan biasakan anak kita maghrib masih main internet. Maka sampai dewasa dia seperti itu. Maka ada pepatah Arab yang menyebutkan al-i'tiyadu idza gharizat sarat tabi'an. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi watak kepribadian. Kalau orang sudah sejak dari kecil merokok, sampailah mati dia merokok. Kenapa? Kenapa tidak bisa berhenti? Karena kebiasaan. Maka itu biasakan anak kita bertutur kata yang baik. Maka kita sebagai ayah pun harus mentauladani, mencontohkan bertutur kata yang baik. Kalau kita bertutur kata yang buruk, maka anak kita akan mencontoh. Terakhir yang ketiga, kata Imam Ghazali, ta'alluman, pembelajaran, atau disebut juga dengan keteladanan. Biasanya akhlak yang baik itu akan menjadi baik ketika dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia berhubungan. Kalau dia berhubungan dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika orang duduk di dekat orang jual minyak wangi, maka dia akan keciuman wanginya. Jika dia duduk dekat orang pembuat parang, tukang kukut, maka dia akan keciuman bau arangnya. Artinya apa? Jika kita ingin menjadikan generasi milenial ini, jika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang baik, maka letakkan dia di tempat-tempat yang baik.
antarkan dia ke pondok-pondok pesantren, ke rumah-rumah tahfiz. Insya Allah di sana mereka akan terjaga akhlaknya dengan baik. Insya Allah kita pun akan menjadi tenang. Tapi lihat dulu pesantrennya. Nanti jangan-jangan masuk lagi pesantren yang tidak benar. Maka kita perlu teliti betul Bapak-bapak. Barangkali demikian khutbah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita kembangkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل من توفيقكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.